Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Priswantini Tias dari PBSI Sore semester 4. Saya akan mempresentasikan mengenai disleksia, bagian sebab penyebab disleksia dan terapi bagi disleksia. Nah, sebelumnya disleksia itu merupakan suatu gangguan belajar pada anak di mana seorang anak itu kesulitan dalam membaca, menulis, dan juga mengeja. Nah, kemudian penyebab disleksia sebenarnya dalam dunia kedokteran atau medis itu belum diketahui penyebab pasti dari disleksia, namun diduga disleksia ini terkait dengan kelainan gen yang mempengaruhi kinerja otak dalam membaca dan juga berbahasa. Nah, itu terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama infeksi atau paparan nikotin, alkohol, nafsa, dan juga dalam masa kehamilan. Nah, di sini sebaiknya seorang ibu hamil itu menjauhi seorang perokok ya, kemudian juga dilarang untuk mengkonsumsi obat-obatan dan juga alkohol. Kemudian lahir prematur atau berat badan yang kurang. Nah, ini juga bisa berpotensi adanya gangguan disleksia. Kemudian juga riwayat keluarga yang memiliki disleksia, di mana ini juga berpotensi penyakit ini menurun, gangguan ini menurun kepada anak. Kemudian adanya perbedaan di bagian otak tertentu yang mengendalikan kemampuan membaca, di mana di dalam otak kita itu terdapat sel atau bagian dari otak yang mengendalikan manusia untuk membaca. Nah, itu mengalami gangguan, jadi terjadilah gangguan disleksia tersebut. Kemudian sub yang kedua yaitu terapi bagi penderita disleksia. Yang pertama terapinya yaitu terapi ortopedagogi, yaitu untuk memperbaiki kemampuan dasar belajar anak, di mana dalam meningkatkan konsentrasi, ketelitian, percaya diri anak, kemudian respon anak dari suatu pertanyaan, dan juga komunikasi anak, kemudian memori anak, dan juga bagaimana cara anak dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua ada terapi integrasi, bertujuan untuk membantu anak memperbaiki masalah integrasi sensori, yaitu metode ini terdapat beberapa gabungan, yaitu visual, auditorik, kinestik, dan perabaan. Nah, di sini itu diajarkan seorang anak itu untuk menulis suatu kata pada udara atau pada lantai ketika mendengar bunyi atau suara yang didengar. Kemudian anak diajak untuk menulis katanya di udara atau bisa di lantai, seperti itu, untuk memahami suatu bunyi atau gambar ya. Nah, kemudian yang ketiga terapi dengan metode fonik, yaitu memfokuskan meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memproses suara, di mana anak ini diajak untuk mengenali mengenali suatu bunyi atau suara yang mereka dengar, dan juga mengajarkan anak untuk mengeja dan juga mengajarinya untuk menulis dari bunyi yang dia dengar, seperti itu. Kemudian ada terapi visual auditory, di mana anak disleksia biasanya juga mengalami gangguan pendengaran dan juga penglihatan. Nah, terapi ini diberikan untuk membantu anak dalam mengenali huruf dan juga bagaimana anak tersebut membaca huruf tersebut, seperti itu. Kemudian dalam peran keluarga atau di dalam keluarga, peran orang tua itu bisa dengan melakukan, yaitu yang pertama membaca dengan suara keras di hadapan anak, di mana semisal orang tua tersebut memiliki seorang anak yang mengalami gangguan disleksia. Nah, itu orang tua bisa dengan cara membaca suatu kata atau kalimat secara keras di hadapan anak yang mengalami gangguan disleksia tersebut. Kemudian yang kedua, beri semangat anak agar berani membaca.
Nah, tugas orang tua itu untuk memotivasi anak dan juga menyemangati anak untuk terus belajar membaca, sehingga anak itu terpacu dan bersemangat untuk belajar membaca seperti itu. Kemudian bekerja sama dengan guru di sekolah. Nah, orang tua juga bisa menanyakan pendapat kepada seorang guru, metode apa lagi yang digunakan supaya anak ini bisa meningkatkan belajarnya seperti itu. Kemudian keempat, bicara dengan anak tentang kondisinya. Nah, seorang orang tua juga harus menceritakan kondisi yang dialami dari si anak tersebut supaya anak bisa mengerti bahwa bahwa dia memang membutuhkan membutuhkan bantuan yang sesuai dengan dirinya alami seperti itu. Kemudian batasi menonton televisi. Nah, ini juga daripada berlebihan menonton televisi, sebaiknya orang tua itu lebih mengajak anak untuk selalu belajar ya, baik membaca, mengeja ataupun menulis. Kemudian yang terakhir, bergabung dengan support group, di mana orang tua menggabungkan anaknya yang mengalami gangguan disleksia ini, menggabungkannya dengan anak-anak yang juga mengalami gangguan disleksia, supaya anak ini juga mendapatkan fasilitas yang benar-benar mereka butuhkan. Jadi mereka akan lebih bisa meningkatkan proses belajarnya dan juga bisa meningkatkan proses membaca dan menulisnya seperti itu. Nah, itu demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penyebab dan juga terapi yang harus dilakukan bagi penderita disleksia seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.